Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Junardi M. Lumenggaul, dengan NPM 2020-13-500-316, dengan saudara Muhammad Lukman Toro dengan NPM 2020-13-500-492. Di sini kita akan membahas tentang tata nama senyawa kimia. Tata nama senyawa ada dua, yaitu senyawa biner dan senyawa poliatomik. Senyawa biner adalah senyawa kimia yang hanya terbentuk dari dua unsur. Unsur yang terbentuk dapat terdiri atas unsur logam dan bukan logam, atau keduanya terdiri atas unsur bukan logam. Senyawa biner jika unsur pertama adalah logam dan unsur lainnya non-logam, maka senyawa biner tersebut umumnya berbentuk ionik. Sedangkan senyawa yang terbentuk dari dua unsur non-logam disebut juga sebagai senyawa kovalen. Senyawa biner ionik atau logam dan non-logam merupakan hasil penggabungan ion positif atau kation sebagai logam dan ion negatif atau anion sebagai non-logam. Senyawa biner kovalen atau non-logam dan non-logam terbentuk dari dua unsur melalui sebuah ikatan kovalen. Senyawa biner dari dua unsur logam dan non-logam. Aturan penamaan senyawa biner: unsur yang berada di depan logam diberi nama sesuai dengan nama unsur tersebut. Unsur yang berada di belakang non-logam diberi nama sesuai dengan nama unsur tersebut dengan mengganti akhiran unsur menjadi akhiran aida. Contoh, Na Br. Br sama dengan non-logam Br bernama boromida. Sedangkan Na, logam Na bernama natrium dan nama senyawa adalah natrium bromida. Aturan ini ditunjukkan untuk logam yang hanya memiliki satu jenis bilangan oksidasi. Logam tersebut terdapat pada logam golongan 1A, 2A, dan 3A. Senyawa biner dari unsur logam dan non-logam. Unsur logam yang mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi, muatan kationnya dinyatakan dengan angka Romawi. Lalu diikuti anion. Kation atau ion positif merupakan unsur logam dan anion atau ion negatif merupakan unsur non-logam. Angka Romawi ditulis dalam tanda kurung. Contoh, CuC1 sama dengan tembaga dengan angka Romawi 1. Klorida atau CuC12 sama dengan tembaga dengan angka Romawi 2 atau klorida. Logam Cu pada senyawa CuC1 memiliki muatan +1 sehingga penulisan nama senyawanya tembaga atau 1 klorida. Sedangkan logam Cu pada senyawa CuC12 memiliki muatan +2 sehingga senyawanya menjadi dengan angka Romawi 2 atau klorida. Senyawa biner dari unsur logam dan non-logam. Cara lain penamaan unsur logam memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu dapat dilakukan dengan dua cara. 1. Nama logam atau Indonesia diikuti dengan oksidasi dengan angka Romawi dalam kurung diikuti nama non-logam atau yang diakhiri dengan aida. VO sama dengan besi dengan angka Romawi 2 atau oksida. V2O3 sama dengan besi dengan angka Romawi 3 atau oksida. VCI3 atau besi dengan angka Romawi 3 atau klorida. Yang kedua, nama logam atau Latin dengan akhiran I atau O diikuti nama non-logam dengan akhiran aida. Akhiran I untuk bilox yang tinggi dan akhiran O untuk bilox yang rendah. Contoh PO sama dengan peroksida dan V2O3 sama dengan perioksida. Senyawa biner dari unsur non-logam dan non-logam. Senyawa biner dari dua non-logam umumnya adalah senyawa molekul atau kovalen. Unsur yang ditulis terlebih dahulu cenderung memiliki muatan positif dan diikuti unsur berikutnya yang cenderung bermuatan negatif. Penulisan rumus kimia senyawa biner yang terbentuk antar unsur non-logam dimulai dengan unsur yang elektropositif
diikuti unsur yang lebih elektronegatif. Urutan tingkat elektronegatifan unsur-unsur dari yang terkecil hingga terbesar sebagai berikut. Contoh, amonia sama dengan NH3 bukan N3H, dan air sama dengan H2O bukan HO2. Seperti yang di bawah, B, SI, C, AS, P, N, TE, SE, S, I, BR, C1OF. Dengan ketentuan bahwa atom yang letaknya paling kanan diberi akhiran aida. Senyawa biner dari unsur non-logam dan non-logam. Tata nama senyawa biner non-logam dengan non-logam adalah sebagai berikut. Yang hanya membentuk satu senyawa, maka penamanya dilakukan dengan menyebut kedua unsur tersebut dan unsur kedua diberi akhiran aida. HCl atau hidrogen klorida yang membentuk dua atau lebih senyawa. Penamaannya diawali dengan awalan Yunani untuk menyatakan jumlah masing-masing atom. Contoh seperti tabel berikut, 1 sama dengan mono, 2 sama dengan di, 3 sama dengan tri, 4 sama dengan tetra, 5 sama dengan penta, 6 sama dengan heksa, 7 sama dengan hekta, dan 8 sama dengan okta, 9 sama dengan nona, dan 10 sama dengan deka. Contoh, N2O sama dengan dinitrogen monoksida, NO sama dengan nitrogen monoksida, dan CO sama dengan karbon monoksida. Senyawa biner dari non-logam dan non-logam. CO sama dengan nama senyawa karbon monoksida. C sama dengan unsur 1 non-logam, jumlah atom C sama dengan 1. O sama dengan unsur 1 non-logam, jumlah atom O sama dengan 1 diberi awalan mono. CO2O sama dengan jumlah atom O sama dengan 2 diberi awalan di. Nama senyawa sama dengan karbon dioksida. C sama dengan karbon dan O sama dengan dioksida. N2O3 sama dengan jumlah atom O sama dengan 3 diberi awalan tri. Nama senyawa dinitrogen trioksida. Jumlah atom N sama dengan 2 diberi awalan di. N sama dengan nitrogen dan O sama dengan oksigen atau oksida. Senyawa poliatomik. Pengertian senyawa poliatomik adalah senyawa yang berasal dari ion-ion poliatomik. Ion poliatom adalah ion yang terdiri atas dua atau lebih atom-atom yang terikat bersama-sama membentuk ion dengan ikatan kovalen. Ion poliatom dapat berupa kation maupun anion. Senyawa poliatomik umumnya terdiri atas unsur-unsur non-logam. Dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan Saudara Muhammad Nurbantoro. Kalian apa itu ion poliatomik di dalam kimia? Ion dibedakan menjadi dua, yaitu ion monoatomik dan ion poliatomik. Ion atom tunggal atau ion monoatomik adalah proteinnya yang hanya memiliki satu atom dan bersifat tunggal berdiri sendiri. Ion monoatomik akibat kehilangan ion positif dan dapat terbentuk ion negatif. Contoh ion monoatomik adalah Na+, Ca+, Ca2+, N-2+, dan sebagainya. Ion yang tersusun atas 5 beberapa unsur atau disebut ion poliatomik. Poliatomik adalah molekul kimia yang bersifat yang umum atau dominasi dari atom yang heterogen. Ciri-cirinya tidak memiliki muatan positif atau muatan negatif untuk netral. Contoh ion poliatomik adalah NH+, CO3-, S3-, O3- dan sebagainya. Dan nama senyawa poliatom terbentuk dari ion poliatom dari satu atom. Contohnya N3-, yaitu terdiri dari atom N dan atom O. Untuk senyawa poliatom sendiri juga maksud senyawa ion senyawa ion karena terdiri dari ion positif dan negatif. Untuk aturan penamanya
Jadi itu sama juga terus menambahkan ion. Gimana sih cara mengetahui menambahkan ionnya sama menambahkan ionnya? Lebih jelas kita lihat sini ada ion positif atau kation. Itu dibagi jadi 3 jenis. Kation kation berasal dari logam A atau logam utama. Terus yang kedua kation berasal dari logam B atau logam transisi. Dan yang ketiga kation poliatom. Nah, terdiri dari 2 jenis atom. Jika kation logam A atau berasal dari logam utama, untuk contohnya langsung saja itu ada Na+. Na+ itu ada di golongan 1A. Langsung saja nih sebut namanya jadi natrium. Untuk contoh selanjutnya Ca2+. Kan Ca ini terdapat di golongan 2A, yaitu langsung saja jadi kalsium. Untuk penamaan dari kation berasal dari logam B atau transisi diikuti dengan bilangan oksidasi atau muatannya. Untuk contohnya ini Fe3+. Ini kan Fe itu dia muatannya 3+, maka saja nih ini tidak tiganya sendiri itu dia angka Romawi. Terus contoh lain dari itu CO2+. Ini kan CO untuk CO itunya muatannya 2+, maka jadi tembaga 2. Untuk kation poliatom nama dan muatannya siapa? Contohnya Na4+, yaitu ion. Untuk ion negatif dibagi menjadi 2, yaitu logam atom terdiri dari satu jenis atom. Untuk contohnya N3-, yaitu hidrida. Untuk Cl- itu artinya klorida, tinggal ditambahin belakangnya aja. Senyawa poliatom dapat terbentuk dari kation monoatomis dengan anion poliatomis atau kation poliatomis dengan anion monoatomis. Contoh senyawa poliatomis adalah berikut: CaCl2 terbentuk atas kation monoatomis Ca2+ dan anion poliatomis Cl. Na4Cl terbentuk atas kation poliatomis Na4+ dengan anion monoatomis Cl. Na4OH terbentuk atas kation poliatomis Na4+ dengan anion poliatomis OH-. Senyawa poliatomis biasanya memiliki kation dari jenis unsur logam, sedangkan anionnya disusun oleh lebih dari satu jenis unsur yang kemudian bentuk ion poliatomis. Untuk senyawa poliatomis umumnya merupakan senyawa ion yang terbentuk antara unsur logam yang memanfaatkan elektron yang membentuk ion positif kation dan unsur-unsur non-logam yang dikatakan valen membentuk ion negatif atau anion. Anion senyawa poliatomik ini sebagian besar tersusun atas atom oksigen. Atom oksigen tersebut berikatan dengan atom logam lainnya yang disebut dengan oktoanion. Jumlah oksigen pada oktoanion untuk beberapa ion poliatomik berbeda-beda. Nah, peningkatan jumlah atomik oksigen inilah yang sering dijadikan acuan dalam penamaan senyawa poliatomik. Semakin banyak jumlah oksigen, semakin tinggi bilangan oksidasi atom yang mengikat atom-atom oksigen tersebut. Tata nama senyawa poliatomik berdasarkan peningkatan bilangan oksidasi atom dan logam dan logam yang mengikat atom-atom oksigen adalah sebagai untuk anion
sejenis tetapi jumlah oksigen berbeda. Aturan tata kandungan senyawa yaitu jika mengandung oksigen lebih banyak namanya diberi takbiran A. Jika mengandung jumlah oksigen lebih sedikit namanya diberi takbiran I. Khusus untuk anion OH, min atau CS diberikan tidak. Untuk contoh-contohnya ini ada NO3. NO3 kan ini nitrat karena di sini lebih banyak. Terus ini di samping ada NO2 min nitrit. Itu kan oksigennya mengandungnya lebih sedikit. Terus ada sulfat. Untuk sulfat oksigennya lebih banyak nih daripada sulfit. Ini untuk sulfat oksigennya ada 4, untuk sulfit oksigennya ada 3. Dan untuk fosfat ini lebih banyak daripada fosfit karena oksigennya dia lebih banyak daripada fosfit. Untuk OH nih kan OH berakhiran 3. Ini kan untuk H itu adalah hidrogen, terus di bracketnya di hidroksida. Untuk N itu sianida, diberikan tidak. Bahwa poliatomik diawali dengan menyebutkan nama kemudian nama anunya. Namun penamaan senyawa poliatomik dapat ditentukan melalui nama kation logam ditambah nama ation dengan poliatomik. Untuk contohnya ada NaNO2 yang Na itu ada di golongan 1 dan NO2 itu berarti nitrit. Untuk selanjutnya NaNO3. Untuk Na-nya sendiri ada di golongan pertama yaitu natrium. Untuk NO3 berarti nitrat karena oksigennya lebih banyak. Untuk selanjutnya ada K2SO3. Untuk K2-nya sendiri itu ada di golongan utama yang berarti namanya kalium. Untuk SO3 kan oksigennya lebih sedikit maka dinamakan sulfit. Selanjutnya K2SO. Untuk K2 sendiri kan sama tuh di atas jadi kalium. Untuk sulfat oksigennya lebih banyak jadi sulfat. Untuk NaOH itu kan berarti Na itu artinya natrium. Untuk OH-nya sendiri namanya kan dari nama hidrogen kan ini OH tapi tambah ini tidak aja jadi hidroksida. Terus selanjutnya ada CaSO4. Untuk CA-nya sendiri berada di golongan utama dinamakan kalium sulfat. Untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri nama sama golongannya. Untuk unsur halogen seperti bor dapat mengikat oksigen dengan jumlah paling banyak sampai 4 dan paling sedikit 1 atom oksigen. Oleh karena itu cara pemberian namanya adalah fluorine bond. Untuk ion yang mengikat oksigen paling sedikit diberi awalan hipo dan akhiran ini. Untuk ion yang mengikat oksigen paling banyak diberi awalan koran dan akhiran an. Untuk contohnya kan ini ada NaClO. Jadi kan ini kan kadar oksigennya lebih sedikit karena mengikat oksigen 1. Jadi namanya natrium hipoklorit. Untuk selanjutnya NaClO2. Untuk O2-nya ini kan dia mengikat 2. Jadi namanya natrium klorit. Terus yang selanjutnya NaClO3. Dia mengikat oksigen yang lebih banyak daripada yang 2, jadi namanya natrium klorat. Selanjutnya NaClO4 kan maksimal bisa mengikat berbanyak 4 dan diberi nama perkiraan A, jadi natrium perklorat. Ada gambar tabel beberapa kategori. Di sini ada
Nah, kationnya di sini adalah nama kationnya. Contohnya ada Li+. Untuk Li+ ini kan di bagian tengah, jadi ini lithium. Terus di sebelahnya ada Cu2+. Nah, Cu2+ itu ada di golongan transisi atau golongan G. Untuk selanjutnya ini ada Na+, Na itu berarti lithium, dan di sebelahnya ada Ag+. Untuk Ag ada di golongan transisi. Terus untuk nama penamaannya kan Ag berarti perak, terus dibagi dengan bilangan oksidasinya atau muatannya. Di sini kan ada muatannya +1, jadi namanya perak 1. Di sini ada Ag3+, ada Au3+, maksudnya Au3+. Au itu kan berarti emas. Untuk Au sendiri itu ada di golongan transisi atau golongan untuk Au3+ kan untuk bilangan oksidasinya 3+, terus atau muatannya 3+, 3 nih. Jadi penambahannya emas 3. Untuk Pb 4+. Pb dia berada di golongan transisi atau golongan B, dan 4+ ini dia muatannya atau bilangan oksidasi, maka penamaannya timbal 4. Nama senyawa asam. Untuk senyawa asam melepas ion H+ dalam larut banyak. Untuk contohnya ada HCl, dia melepas H+ dan Cl ini. Untuk senyawa asam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu H+ berarti asam, dan anion. Anion dibagi menjadi 2, monoatom, non-atom, sama poliatom. Untuk anionnya sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Untuk aturan penambahannya ada asam ditambah nama anion. Untuk contohnya ada H2SO4. Untuk itu H+ ditambah SO4 bromid. Tata nama senyawa basah. Untuk senyawa basah dia melepas ion OH dalam larutan untuk ion OH berarti basah. Contohnya itu ada NaOH. Na-nya sendiri ada di golongan utama, yaitu golongan 1 Na+, terus ditambah OH, jadi namanya natrium hidroksida. Selanjutnya senyawa basah dibagi menjadi 2, jadi kation dan OH. Untuk kation sendiri itu ada dibagi 3, jadi kation logam A, kation logam B, dan poliatom. Untuk aturan penambahannya kation ditambah hidroksida. Untuk contohnya di sini ada LiOH. Itu kan Li-nya itu di golongan sama, jadi Adi+ ditambah OH-. Jadi penambahannya lithium hidroksida. Selanjutnya di sini ada FeOH2. Di sini kan Fe ditambah OH. Terus OH-nya ini kan 2, biar jadi sama muatannya, ini ditambah 2, jadi besi 2 hidroksida. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.